Jadi teman-teman kalau seandainya sudah masuk ke dalam akunnya masing-masing, teman-teman pilih catat kasus konfirmasi baru, kemudian teman-teman pilih tanggal hasil lab keluar dari kasus konfirmasi baru tersebut, kemudian pilih titik koordinat. Kalau teman-teman menginputnya di luar dari lokasi tersebut, teman-teman pilih tanda paku, kemudian teman-teman cari lokasi, cari koordinatnya berdasarkan wilayah si pasien ini ya. Kemudian klik pilih. Nah, klik pilih, akan muncul koordinat dari pasien tersebut, kemudian NIK-nya diisi. Makanya kita butuh KTP pasien ini ya. Nah, kemudian namanya diisi sesuai dengan nama di KTP. Misalnya namanya Litani. Nah, Litani misalnya ya. Tanggal lahir kan kita pegang KTP nih, tanggal lahirnya kita isi juga berdasarkan tanggal lahir yang ada di KTP. Nah, misalnya kita isi umurnya 22 tahun, itu otomatis langsungnya jenis kelamin perempuan, alamatnya alamat sesuai KTP juga. Kemudian kalau alamat domisilinya sama, tinggal diklik saja alamat domisili sama dengan alamat KTP. Kemudian nama teleponnya diisi paket 08 ya, bukan 62. 08. Selanjutnya klik simpan. Klik simpan. Nah, dia tanggal wawancara kita tadi tanggal berapa? Misalnya kita pilih klik tanggal 25, kemudian kasusnya kasus konfirmasi ya, kemudian terakhir klik simpan. Nah, ini sudah selesai untuk menginput kasus konfirmasi. Tugas kita belum selesai, kita harus mencari kontak eratnya. Kontak erat dari Litani kita tambah kontak erat, kemudian isi pengisiannya sama dengan seperti kita mengisi kasus konfirmasi tadi ya. Tanggal wawancaranya kita isi tanggal berapa, kemudian klik selanjutnya. Koordinatnya juga dipilih atau kalau teman-teman berada di lokasi yang sama dengan pasien, tinggal diklik tanda yang seperti teropong aja. Nah, kemudian pilih NIK dari kontak eratnya juga harus diisi ya. Sebenarnya NIK ini kalau seandainya benar, itu langsung nama, tanggal lahir, umurnya atau langsung otomatis terisi. Tapi karena saya pakai NIK yang bukan dan sebenarnya, saya harus isi sendiri datanya. Dan jenis kelamin perempuan, alamat KTP-nya ya. Kemudian ternyata alamat domisilinya beda dengan alamat KTP, maka kita harus ketik nih alamat domisilinya. Tapi kalau seandainya sama, tinggal diklik aja tombol alamat domisili sama dengan alamat KTP. Nah, kemudian nomor teleponnya diisi juga. Tapi kalau anak-anak nih, misalnya anak di bawah umur nggak punya nomor handphone, itu diisi aja nomor telepon orang tuanya. Nah, tanggal wawancara kontak eratnya tanggal berapa? Misalnya tanggal pertama kali kita wawancara itu tanggal 26. Nah, tanggal kontak dengan kasus konfirmasi yang Litani tadi tanggal berapa? Misalnya tanggal 23 dia kontak. Dia hubungannya sebagai apa? Keluarga. Kemudian kelompok klaster itu boleh teman-teman isi. Misalnya klaster perumahan ya. Harus sama ya nanti kontak eratnya. Klaster perumahan semua berarti. Dari Litani tersebut. Kemudian kontaknya seperti apa? Misalnya kontak fisik. Ini tanggal rencana entry test, kapan mulai mau periksa antigennya ya. Misalnya kita mau periksa tanggal hari itu juga, misalnya tanggal 26 kita mau periksa, isi aja tanggal 26. Kemudian pada tanggal exit testnya tanggal berapa, misalnya tanggal 3 ya exit testnya untuk periksa PCR-nya misalnya. Klik simpan. Ini baru rencana ya, pemeriksaan, klik simpan. Nah, kalau sudah terisi, kita sudah dapat satu kasus kontak erat dari kasus konfirmasi Litani. Nah, ternyata dia punya kontak erat lagi nih. Klik tambah kontak erat.
kemudian tanggal wawancaranya kita isi tanggal berapa, kemudian klik selanjutnya. Cara ngisinya sama dengan cara kita mengisi kasus konfirmasi dan kontak erat tadi ya, jadi sama aja ya cara mengisinya. Cara penentuan koordinatnya juga sama. Kalau lokasinya kita inputnya di lokasi pasien, tinggal klik aja tombol teropong. Tapi kalau seandainya kita nginputnya di kantor atau di rumah kita pilih aja tombol paku ya, nanti kita tinggal isi cari nama desa tersebut ya. Nah, kemudian klik pilih. Nah, ini NIK-nya juga harus diisi sama dengan yang tadi. Diklik aja. Nah, namanya sesuai dengan KTP ya, diingatkan lagi sesuai dengan KTP. Tanggal lahirnya juga sama. Jenis kelaminnya wajib diisi juga. Jadi tugas teman-teman itu mulai dari mendapatkan informasi dari Puskesmas, kemudian mengonfirmasi kasus konfirmasi tersebut, menanyakan kontak eratnya siapa aja ya, kemudian mengisi datanya di Silacak dan memantau harian, melakukan pemantauan harian terhadap kasus kontak erat kita ya. Nah, kalau nih tanggal wawancaranya nih diisi juga, terus nah ini sudah masuk ke kontak erat yang kedua ya. Ini saya tanggal 26, klik simpan lagi. Nah, si Litani ini kita sudah dapat, sudah nginput 2 kontak erat. Pura-puranya aja dia cuma punya 2 kontak erat nih. Nah, ini tabel pemantauan yang harus teman-teman isi. Isinya tabelnya seperti ini. Tanggal dilakukan kunjungan ulang, tanggal berapa teman-teman melakukan kunjungan ke rumah tersebut. Misalnya tanggal 26 atau tanggal 27 ya. Ini saya isi tanggal 26 dulu. Kemudian gimana keadaannya, sehatkah, kemudian apakah dilakukan pemeriksaan lab, nah ya, apakah dilakukan pemeriksaan lab ya, kemudian metode pemeriksaan, harusnya yang pertama antigen dulu ya. Ini saya terklik PCR, ternyata hasil yang pertama negatif, kemudian klik simpan. Nah, ini pemantauan hari pertama atas nama Isuna sudah selesai. Besok kita lanjut lagi. Tapi kalau seandainya teman-teman inputnya langsung berurutan karena sudah ada data manual, tinggal diisi aja hari itu sampai selesai ya. Intinya data ini teman-teman dapatkan dari hasil teman-teman melakukan tracking. Jadi kalau teman-teman tidak melakukan tracking, datanya nggak dapat. Nih, antigen yang kedua UUT ya, UUT itu ternyata antigennya negatif. Nah, nih UUT ya, dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaannya tanggal kunjungannya tanggal berapa sesuai dengan tanggal kunjungan teman-teman. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Ya, misalnya diisi semua, antigennya ternyata hasilnya pertama negatif ya. Yang pemeriksaan pertama hasilnya negatif, disimpan. Nah, kontak erat atas nama Isuna dan UUT itu udah 2 hari sekarang udah 1 hari sekarang terpantau. Kita lanjut lagi pemantauan hari selanjutnya. Keadaannya gimana? Kalau dia sehat, klik sehat. Kalau dia bergejala, klik bergejala. Kita contohkan dia bergejala ya. Kalau dia bergejala, tugas teman-teman menanyakan gejalanya apa, tanda dan gejalanya. Misalnya tanggal gejalanya mulai muncul itu tanggal 27. Dia panas, dia batuk, dia demam, dia pilek. Kalau ada gejala lain yang nggak ada di pilihan, tinggal ditulis aja gejala lainnya apa. Kemudian tidak diperiksa lab karena sedang masa pemantauan ya. Diklik aja. Nah, yang ke Isuna sudah hari kedua nih dipantau, dan yang hari keduanya sudah oranye nih dia. Nah, kemudian kita lanjut nih pada hari ketiganya.
diisi, riwayat labnya diperiksa lagi pakai PCR, ternyata hasilnya positif. Klik simpan. Iya, kemudian si Usuna ini sudah menjadi kasus konfirmasi. Data kontak erat Usuna komplit. Artinya si Usuna nggak perlu dipantau lagi karena dia sudah naik menjadi kasus konfirmasi. Sama juga kok seandainya dia kontak erat nih di antigen, ternyata antigennya positif, berarti dia langsung naik sebagai kasus konfirmasi, nggak perlu dipantau sebagai kontak erat, tapi tugas kita sekarang mencari kontak eratnya dari kasus konfirmasi tersebut. Nih misalnya si Uut hari ketiga, misalnya hari kelima ya misalnya nih, tapi pura-puranya hari ketiga dilakukan PCR, ternyata si Uut ini hasilnya negatif, misalnya negatif, klik simpan. Nah, karena si Uut itu hasil PCR-nya udah keluar dan hasilnya negatif, pemantauan teman-teman juga udah selesai. Cuman kalau seandainya ada kontak erat yang nggak mau dilakukan pemeriksaan lab, artinya kerja teman-teman tracer akan lebih berat lagi, karena teman-teman tracer harus memantau selama 14 hari. Tapi kalau nah ini ya, kalau seandainya si Litani ini udah selesai kontak eratnya, statusnya langsung ditutup kasusnya si Litani. Anda ingin menutup kasus, pilih ya. Nah, kalau status Litani ini kasusnya sudah ditutup, kita udah nggak bisa lagi menambahkan kontak erat di Litani tersebut. Artinya kita harus hati-hati dalam menutup kasus. Pastikan dulu semua kontak erat sudah terinput, sudah selesai dipantau, baru kita tutup kasusnya. Sekarang kita coba kita cari kasus Litani tadi, kita filter, udah nggak ketemu lagi si Litaninya, tapi coba kita pilih Isuna, kita filter. Nah, Isunanya sudah muncul sebagai kasus konfirmasi, artinya kita tinggal mencari kontak eratnya. Kita telepon lagi nih si Bu Isuna, ini kita kabarkan kan hasil labnya positif, terus kita telepon lagi, Bu Isuna, Ibu hasilnya positif ya. Nah, Ibu kontak dengan siapa aja? Tanggal kontak yang kontak erat yang kita cari adalah hari kedua dari spesimen swab yang diambil. Jadi walaupun hasilnya tanggal 27 misalnya ya, tapi spesimennya swabnya diambil tanggal 25. Berarti dari tanggal 23 dia sudah kita cari kontak eratnya siapa aja. Kalau si Bu Usuna ini bergejala, kayak tadi kan bergejala, tanggal 26-nya dia bergejala, walaupun keluar labnya tanggal 27 ya, artinya tanggal 23 juga, 23, 24, 23 itu udah dari mulai tanggal 23 itu sudah ditarik siapa-siapa saja yang menjadi kontak eratnya. Nah, pemantauan harus selesai. Kalau sudah selesai kasus konfirmasi, statusnya dianggap selesai dan kasusnya ditutup. Seperti itu terus yang kita input ya, kita pantau. Intinya yang pertama kita lakukan adalah menginput kasus konfirmasi dulu. Kalau kita nggak ada kasus konfirmasi, kita nggak bisa nginput kontak eratnya nanti. Jadi pastikan dulu kasus konfirmasinya sudah terinput. Mungkin hanya itu ya.